Bagaimana sih cara menjadi YouTuber di tahun 2020 ini? Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku Serinjana. Jadi kali ini aku bakal membahas mengenai seputar YouTube lagi tentunya. Nah, kali ini aku bakal membahas bagaimana sih cara menjadi YouTuber di tahun 2020 ini. Mungkin teman-teman banyak nih yang ingin memulai menjadi YouTuber tapi nggak tahu caranya. Oke, jadi kali ini aku bakal membahas mengenai bagaimana sih cara menjadi YouTuber sampai kita bisa menghasilkan uang. Nah, jadi pertama itu kita harus memiliki Gmail. Kenapa harus memiliki email? Nah, karena untuk membuat channel itu kita harus memiliki email, dan juga email itu berguna nantinya untuk berkomunikasi dengan tim YouTube dan juga konten kreator. Jadi yang pertama itu email. Oke, yang kedua yaitu teman-teman harus memiliki channel YouTube. Nah, kenapa teman-teman harus memiliki channel YouTube? Karena kita ingin menjadi YouTuber, tentunya kita harus memiliki channel, memiliki konten, dimana kita itu harus mengupload, berkarya di dalam YouTube ini menggunakan video-video karya terbaik kita tentunya. Jadi kita harus memiliki channel. Jadi dasar untuk membuat channel ini yaitu email tadi. Nah, apabila teman-teman sudah memiliki email dan juga sudah memiliki channel, teman-teman bisa mengupload sesuai hobi teman-teman. Misal teman-teman nih yang perempuan atau yang cewek, teman-teman suka make up ataupun suka kuliner dan lain sebagainya, bisa membuat sesuai hobi teman-teman. Begitupun dengan yang laki-laki, teman-teman apabila suka otomotif bisa juga membuat tentang otomotif ataupun yang lainnya. Yang penting teman-teman terus konsisten berkarya. Apabila teman-teman terus konsisten, percayalah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan tentunya teman-teman harus memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan dan peraturan di YouTube sendiri. Jadi teman-teman ketika membuat channel YouTube, teman-teman sambil belajar bagaimana sih cara membuat YouTube yang baik, apa aja sih peraturan YouTube, dan bagaimana cara menghasilkan uang. Tentunya teman-teman udah tahu kan kalau di YouTube itu bisa menghasilkan uang. Nah, jadi bagaimana caranya untuk kita menghasilkan uang? Nah, di tahun 2020 ini atau peraturan terbaru dari YouTube yaitu ada 2 syarat. Apa aja sih syarat untuk dapat menghasilkan uang di YouTube ini? Yaitu yang pertama, teman-teman harus memiliki 1000 subscriber. Nah, apa sih arti 1000 subscriber itu? Jadi teman-teman ada 1000 pengikut yang mengikuti teman-teman. Kemudian untuk syarat yang kedua yaitu teman-teman harus memiliki 4000 jam tayang. Ingat, 4000 jam tayang, bukan 4000 penonton. Beda ya, 4000 penonton dan 4000 jam tayang. Jadi 4000 jam tayang itu durasi waktunya itu 4000 jam. Nah, jadi teman-teman harus memenuhi kedua syarat tersebut, yaitu 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Nah, apabila teman-teman sudah memenuhi syarat 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, teman-teman nanti itu ada beberapa tahap, yaitu 3 verifikasi. Pertama itu setelah kita memenuhi syarat tersebut, yaitu 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Kedua, kita harus daftar Google AdSense. Nah, daftar Google AdSense, nanti teman-teman bisa lihat caranya, bagaimana cara mendaftar Google AdSense. Nah, setelah kita mendaftarkan channel YouTube kita ke Google AdSense, kemudian kita melalui atau melewati masa tinjau monetisasi. Nah, untuk mendapatkan uang sendiri di YouTube yaitu harus lolos monetisasi. Nah, tahap yang ketiga itu masa tinjau monetisasi. Nah, biasanya itu waktunya beragam, berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lama, dan aku sendiri alhamdulillahnya cuma 2 jam. Nah, bagaimana sih caranya agar masa tinjau monetisasi cuma 2 jam? Bisa lihat di video-videoku. Di sana aku udah buat mengenai masa tinjau monetisasi 2 jam sendiri, kemudian mengenai bagaimana sih cara agar lolos monetisasi cepat. Nah, setelah kita memenuhi syarat, kita bisa mengaktifkan tombol. Apabila kita telah memenuhi syarat, kita akan menerima email. Kan mungkin teman-teman terlalu fokus membuat konten sehingga teman-teman tidak melihat apakah teman-teman sudah memenuhi syarat atau belum. Jadi kita bisa mengaktifkan tombol untuk mengaktifkan bahwa apabila kita telah memenuhi syarat, kita bisa menerima email. Nah, itu mengaktifkannya teman-teman di YouTube Dashboard.
Jadi teman-teman masuk ke YouTube dashboard, nanti pilih monetisasi atau yang gambar dolar. Nah, di situ kita bisa mengaktifkan untuk info apabila telah memenuhi syarat. Dan apabila kita telah lolos monetisasi, masih ada beberapa tahap lagi. Dan apabila teman-teman ternyata belum lolos monetisasi, teman-teman jangan sedih. Teman-teman masih bisa melakukan pengajuan ulang, yaitu dalam kurun waktu 30 hari ke depan. Jadi teman-teman dikasih waktu 30 hari itu untuk memperbaiki channel teman-teman, isi konten teman-teman. Nah, jadi ada beberapa syarat nih. Teman-teman tidak boleh melakukan copyright ataupun membuat video yang ada atau berisi sara, kekerasan, seksual, dan lain-lainnya tidak sesuai etika atau peraturan di YouTube. Jadi teman-teman langsung perhatikan itu juga, itu yang bisa menyebabkan teman-teman tidak lolos monetisasi. Tapi jangan sedih karena bisa untuk pengajuan ulang setelah 30 hari. Nah, apabila teman-teman dinyatakan lolos, kemudian teman-teman tidak langsung mendapatkan uang. Tapi teman-teman harus men-setting dulu, iklannya itu tidak langsung terpasang. Teman-teman bisa lihat di videoku, aku juga udah buat video mengenai bagaimana cara mengaktifkan iklan atau memasang iklan. Nah, aku juga udah membahas mengenai arti-arti dolar di YouTube dan juga cara mengubah dolar berwarna kuning menjadi dolar berwarna hijau. Karena dolar di YouTube sendiri itu ada berbagai jenisnya. Nah, apabila teman-teman mendapat dolar berwarna kuning, artinya video teman-teman mungkin ada yang kurang sesuai dengan YouTube, ataupun YouTube kurang teliti lagi ketika memindai. Mungkin yang harusnya lolos monetisasi tapi malah dolarnya berwarna kuning. Jadi kita juga bisa pengajuan ulang dolarnya. Nah, aku juga udah buat video mengenai bagaimana cara pengajuan ulang dolar berwarna kuning menjadi dolar berwarna hijau. Jadi bisa dirubah. Jadi buat teman-teman masih banyak caranya, yang penting terus aja berusaha. Nah, belum cukup sampai situ aja untuk mendapatkan uang. Dimana kita belum bisa mendapatkan uang, kita itu harus mendapat 10 dolar terlebih dahulu untuk melakukan verifikasi selanjutnya. Apa aja sih verifikasinya? Yaitu verifikasi alamat, verifikasi rekening, dan juga identitas kita. Nah, untuk verifikasi identitas kita bisa menggunakan KTP ataupun SIM kita. Nah, untuk rekening itu menggunakan rekening teman-teman tentunya. Kemudian ada lagi, yaitu teman-teman harus memverifikasi alamat, yang kita harus menunggu surat Google AdSense datang ke alamat kita. Nah, itu tentunya cukup lumayan memakan waktu lagi. Jadi kita itu nggak langsung bisa dapat penghasilan, tapi tahap itu bertahap, berproses. Anggap aja ketika kita belum mendapat penghasilan itu kita lagi magang, seperti itu. Baru belajar, baru memulai. Nah, apabila kita sudah dapat surat Google AdSense tersebut, baru deh kita bisa dapat penghasilan. Jadi lumayan kan? Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ingat selalu itu, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Yang penting kita tuh terus berkarya, terus menciptakan karya-karya terbaik kita. Dan tentu karya kita itu harus original, bersih dari klaim, copyright, dan sebagainya. Nah, baru setelah itu kita bisa mengembangkan channel YouTube kita. Jadi buat para YouTuber pemula tetap semangat, karena apapun yang kalian buat, yang penting sesuai dengan aturan dari YouTube, kalian pasti bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Tetap semangat, karena semuanya pun berawal dari nol. Karena tidak ada yang pernah mengkhianati hasil apabila kita bersungguh-sungguh. Tetap upload, kemudian terus perbaiki isi konten-konten teman-teman. Misal dari cara editingnya, kemudian CEO-nya, kemudian cara melakukan program-program yang ada di YouTube-nya seperti apa. Pokoknya semuanya tetap diperhatikan agar teman-teman itu bisa mendapat views yang banyak, subscriber yang banyak. Oke, tetap semangat, salam YouTuber pemula. Semoga bisa cepat berhasil dan mencapai apa yang ditargetkan oleh teman-teman. Oke, jadi video kali ini segini dulu. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Dan apabila aku paham, pasti aku jawab atau aku bahas di next videonya. Oke, jadi segini dulu. Tetap jaga kesehatan, tetap stay di rumah aja, karena kita masih dalam rangka adanya wabah COVID-19 ini. Semoga wabah ini cepat selesai agar kita bisa beraktivitas kembali. Dan apabila terpaksa harus keluar, jangan lupa menggunakan masker, lakukan social distancing, dan tetap ikuti aturan-aturan pemerintah. Jangan lupa sering-sering cuci tangan, jangan menyentuh muka apabila kita belum membersihkan badan kita ataupun tangan kita. Oke, see you, sampai bertemu di next videoku ya.